Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa dengan saya Agung Cahyo pada channel yang sangat menarik, dan hari ini akan membahas tentang anti korupsi. Saudara-saudara pasti tahu itu korupsi ya. Ini ada beberapa bentuk-bentuk korupsi yang ada, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus berusaha mencegah terjadinya hal itu. Untuk itu, marilah Anda perhatikan dan Anda simak informasi berikut terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Ini sebagai salah satu tugas saya, dulur-dulur ya, di kursus MOOC anti korupsi Simapan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kepentingan kebenturan posisi di kantor dan gratifikasi adalah pelanggaran etik yang serius dan merugikan negara. Hal ini dikarenakan karena dengan kepentingan posisi akhirnya bisa melobi dan lain sebagainya. Dan gratifikasi itu bentuk ngasih hadiah atau imbalan yang nantinya bisa merubah keputusan ataupun ketentuan secara publik. Hal ini seharusnya ditanggulangi dengan adanya UU Perampasan Aset. Akan tetapi dengan adanya UU ini belum diresmikan dan masih dikaji, kemudian nanti UU ini segera bisa benar-benar diresmikan untuk UU Perampasan Aset untuk menanggulangi dua hal tersebut. Ya, terima kasih. Menurut saya, bagaimana cara untuk mencegah korupsi atau suap menyuap, baik itu di pemerintahan, yaitu dengan cara satu, meningkatkan integritas dan regulasi baik dari pimpinan sampai ke tingkat yang paling bawah. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum tentunya sesuai dengan payung hukum yang ada, sehingga kasus korupsi terus terjaga dan linear dari pihak bawah, menengah sampai tingkat yang paling atas, sehingga menyebabkan kasus-kasus korupsi itu semakin menghilang dan tidak akan terjadi baik dari manapun atau kelas manapun. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara, kalau terkait mengenai keuangan negara, sepertinya kita mengetahui bahwa kasus korupsi memang menimbulkan banyak sekali kerugian-kerugian dalam negara, terlebih dalam keuangan negara itu ketika suatu negara mengeluarkan anggaran untuk pembangunan nasional maupun daerah. Apabila kasus tersebut diselangi dengan korupsi, maka anggaran-anggaran dana dari negara tersebut akan berkurang, dan akibatnya negara akan mendapatkan kerugian yang sangat banyak, baik itu devisa maupun kas negara. Nah, bagaimana kita menanggapinya atas kasus tersebut? Yang pertama adalah bagaimana dari pimpinan melakukan regulasi ataupun pencatatan keuangan atau pengeluaran secara terbuka, baik dari masyarakat yang melakukan kegiatan dan pemerintah yang selaku penanggung jawab kegiatan tersebut. Oke, saudara-saudara, ini salah satu pendapat ya dari generasi muda kita tentang bagaimana cara menanggulangi korupsi. Dengan pemerasan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk mencegahnya yaitu dengan melaporkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pemerasan tersebut melalui website pemerintah seperti Lapor.go. Terkait dengan penggelapan dalam jabatan, itu seringkali terjadi dalam suatu instansi ataupun organisasi. Nah, untuk penggelapan dalam jabatan ini sudah diatur dalam undang-undang atau pada pasal 372 KUHP. Jadi jangan takut untuk memerangi penggelapan dalam jabatan seperti itu. Dengan pemerasan, cara untuk menanggulanginya salah satunya dengan kita sebagai masyarakat bisa melaporkannya seperti melalui website Lapor.go seperti itu. Mungkin dengan cara